Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis IT, yaitu Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Lestari Siombing dengan NIM 419311057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik mata kuliah ini, yaitu pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Baik, di sini saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu mengenai Google Drive. Google Drive itu adalah tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang diakses melalui internet. Bukan hanya menyimpan saja, namun Google Drive itu bisa digunakan sebagai pembuat dokumen secara online. Bahkan kini pengguna juga bisa melakukan pemasangan aplikasi pada Google Drive. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke Google Drive. Di sini kita akan masuk ke Google. Sebelum masuk ke Google, otomatis kita harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada akunnya. Nah, setelah berhasil masuk ke akun Google, maka pengguna dapat mengklik aplikasi Google icon 9 titik ini pada sudut kanan atas, dan kita pilih. Di sini ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan, semacam Maps, YouTube, Play, News, Gmail, Meet, Chat, Contact, Drive, Calendar, dan lain sebagainya. Karena di sini kita akan membahas mengenai Google Drive, maka di sini saya akan mengklik Drive. Tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul jendela Drive seperti ini. Maka dalam pemanfaatan Google Drive yang pertama itu dalam hal menambahkan berkas pada akun Google Drive. Ada dua cara untuk menambahkan berkas pada akun Google Drive. Di antaranya pengguna dapat menggunakan dokumen langsung di Google Drive atau mengunggah berkas dari komputer yang udah ada. Jadi di sini kita bisa buat file langsung dari aplikasi Google Drive atau kita bisa mengunggah file yang udah ada di komputer kita. Yang kedua, navigasi pada Google Drive dan My Drive. Navigasi merupakan pilihan menu untuk mengelola Google Drive. Jadi di sini terdapat beberapa navigasi. Yang pertama, My Drive atau Drive saya. Ini merupakan lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi dari pengguna. Ini My Drive atau Drive saya. Yang kedua, Share with Me atau dibagikan kepada saya. Ini merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan dari pengguna lain. Yang ketiga, Recent atau terbaru. Ini merupakan tempat untuk menampung berkas-berkas yang baru saja disunting. Yang selanjutnya, Start atau berbintang. Ini merupakan tempat penyimpanan berkas yang sudah ditandai. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses dengan cepat atau punya file-file yang penting, kita bisa menandainya atau membintanginya sehingga kita nggak capek-capek nyari-nyari lagi. Kita tinggal nyari di ini item yang diberi bintang. Baik. Ini dia merupakan navigasi Google Drive. Apabila pengguna mengklik My Drive atau Drive saya, maka pada bagian tengah sebelah kanan atas akan muncul beberapa menu, diantaranya New Folder,
Ini antaranya ada new folder, upload file, upload folder, dan link untuk layanan Google yang lainnya. Jadi untuk new folder atau folder baru ini berfungsi untuk membuat folder baru di Google Drive. Pengguna dapat membuat folder di dalam folder untuk mengatur berkas secara teratur. Jadi ini kita membuat folder baru. Ini kita klik atau kita ketik nama foldernya sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kita juga dapat membuat folder baru di dalam folder ini. Jadi kalau teman-teman mau mengatur file yang lebih teratur, tidak dapat membuatnya seperti itu. Lalu ada menu upload file, ini berfungsi untuk mengunggah file yang ada di komputer. Selanjutnya ada upload file. Ada upload file ini digunakan untuk mengunggah folder yang udah ada di komputer. Jadi kalau ini upload file, ini upload folder. Selanjutnya, menyunting dan membuat dokumen. Ini ada, jadi saya di sini akan jelaskan beberapa langkah-langkah untuk menyunting dan membuat folder, membuat dokumen pada Google Drive. Di sini kita akan mengklik new atau baru. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Sini ada beberapa menu pilihan. Ini ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Lainnya ada Google Gambar, Google My Maps, Google Site, Google Jamboard, Script Google Apps. Nah, di sini kita bisa, kalau kita mau mengklik folder, ini bisa digunakan untuk pengaturan berkas. Lalu ada Google Docs, Google Dokumen. Ini pilihan ini akan membuat berkas baru untuk pengelola kata. Pengguna dapat menyesuaikan format dan pengaturan halaman dengan peralatan dan menu yang tersedia di bagian atas dokumen. Selain itu, pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Word, OpenOffice, PDF, dan lain sebagainya. Lalu ada Google Site, ada Google Spreadsheet. Ini pilihan ini akan membuka file PowerPoint. Adapun jenis berkas yang dapat disunting pada Google Slide ini dapat diekspor ke format Microsoft PowerPoint, PDF, JPG, dan lain sebagainya. Lalu ada Google Site, ini pilihan ini lalu ada Google Form, ini akan membuat folder yang bisa diisi secara online. Adapun isian dari form yang diekspor itu ke dalam bentuk format CSV. Lalu ada Google Maps. Ini akan membuka file Maps. Format yang dapat diekspor itu CPS, XLSX, KML, dan GPX. Lalu untuk menyunting dokumen. Setelah pengguna memilih jenis dokumen yang akan dibuat, selanjutnya akan dilakukan menulis seperti biasa. Dokumen yang akan tersimpan itu secara otomatis saat pengguna bekerja dan dokumen secara online. Jadi kalau kita klik Google Dokumen, akan muncul jendela seperti ini. Jadi kita bisa mengetik langsung. Ini sama seperti Microsoft Word. Seperti itu. Selanjutnya, cara bagaimana membagi file.
berbagi file. Berbagi file dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol share. Nah, ini untuk berbagi file, kita dapat melakukannya dengan, misalnya kita udah upload nih filenya, lalu kita klik bagikan, lalu kita tambahkan email yang mau kita, kepada orang yang mau kita bagikan. Misalnya Ayu. Seperti ini. Itu setelah kita sudah mengetik email yang mau kita kirim, maka kita akan mengklik kirim. Lalu di sini ada beberapa menu pilihan seperti yang tadi kita lihat. Di sini ada pertinjau, ada buka dengan, dan lain sebagainya. Untuk pertinjau itu merupakan menu untuk membuka file dengan software, browser, atau Google. Lalu untuk menu buka dengan, ini berfungsi untuk membuka file dengan software lain yang bekerja sama dengan Google Drive. Lalu ada bagikan, ini merupakan menu untuk membagikan file dengan orang lain yang memiliki email Google. Lalu ada menu dapatkan link, ini bisa dibagikan. Dapatkan link, ini berfungsi untuk menyalin link sehingga dapat dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa mengakses file tersebut. Lalu ada menu ganti nama, ada menu buat salinan, download, dan hapus. Pada halaman Google Drive, pengguna juga dapat membagikan file melalui email dan link. Cara membagikan file dokumen Google Drive melalui link itu dengan mengklik kanan file yang akan dibagikan, terus kita klik bagikan, lalu kita ketik siapa yang dapat email mana yang kepada siapa yang kita bagikan. Ini kita bisa kirim seperti itu. Lalu itu dia mengenai Google Drive. Selanjutnya kita akan masuk ke menu Google Form. Google Form atau lebih sering kita kenal dengan Google Formulir ini merupakan salah satu produk Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan melakukan survei, observasi, kuesioner online. Di Google Form ini juga dapat digunakan untuk pembuatan absensi, bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Adapun caranya, yang pertama, seperti biasa kita masuk ke akun Google terlebih dahulu. Jadi dipastikan bahwa kita mempunyai akun Gmail. Setelah itu kita punya akunnya, masuk ke Google. Setelah berhasil masuk ke Google Drive, masih Google Drive yang tadi, lalu di sini tadi ada menu Google Formulir, kita klik baru.
Sekali ini ada Google Formulir. Kita klik. Nah, di sini ada langsung tampilan Google Formulirnya. Di sini ada beberapa jenis form. Pengguna dapat menambahkan font dalam bentuk teks maupun dalam bentuk lainnya. Ini ada pada bagian halaman ini ada terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ini kita dapat membuat judulnya, judul formulirnya itu apa, misalnya perekrutan panitia gitu, atau yang lainnya seperti itu. Lalu ada menyesuaikan tema formulir. Dan tanda di sini ada header. Ini di headernya ini gambar ini kita boleh pilih gambar apa aja, terus warna, terus ada untuk latar belakangnya, baru ada fontnya, seperti ini. Terus kita juga dapat melihat pertinjauan. Lalu kita ada menu kirim. Sini kita juga bisa melihat jawaban dan setelan. Pengguna dapat memanfaatkan Google Form ini untuk mengembangkan beberapa jenis soal evaluasi secara online, di antaranya soal pilihan berganda, jawaban singkat maupun jawaban dengan penjelas. Nah, di sini kita coba untuk membuat contohnya. Misalnya ini kita buat evaluasi pembelajaran. Diisi dengan benar. Seperti ini. Maka kalau kita ini tadi sudah saya ganti, ini boleh ganti sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya di sini kita bisa membuat pilihan apa aja yang ada di dalam. Misalnya ini ada, kita mau tanya namanya siapa. Nama. Kan ini kan ada pilihan, ini jawabannya dalam bentuk apa, mau itu jawaban singkat, paragraf, pilihan berganda, kotak centang, drop down. Sini kalau nama berarti kan jawaban singkat. Lalu sini juga ada menu duplikat. Ini kita dapat menu duplikat. Lalu sini juga ada menu hapus. Kalau kita mau menghapusnya. Lalu di sini ada pilihan wajib diisi atau enggak. Jadi kalau kalian merasa ini sangat wajib untuk diisi, maka kita klik seperti itu. Lalu kita mau menambahkan pertanyaan. Kita klik tambahkan pertanyaan. Lalu kita misalnya kelas mungkin bisa kita buat dengan jawaban singkat atau pilihan ganda. Misalnya kelas 10 IPA 1. Kalau kita mau menambahkan kelas yang lainnya, 10 IPA 2. Atau mungkin ada 10 IPA 3 juga. Seperti itu. Jadi seperti ini mungkin kalau untuk membuat absen. Secara opsional, pengguna dapat membuat sebagian token
Hal ini dimaksud agar setiap peserta didik dapat memasukkan token atau kode soal terlebih dahulu agar ujian tidak sembarangan dapat diakses oleh peserta didik yang lainnya. Pada opsi ini, pengguna dapat mengklik kotak pilihan untuk memilih tipe pertanyaan jawaban singkat. Selain itu, pengguna juga dapat mengklik ikon 3 titik terletak pada sudut bawah ini dan untuk mengaktifkan pilihan validasi respon. Pada bagian validasi respon, pilih teks dan berisi, lalu bagian teks. Kita coba jawaban singkat. Ini validasi jawaban. Pada bagian validasi respon, pilih teks dan berisi. Lalu bagian teks yang kosong dapat diisi dengan token yang ditetapkan, misalnya A, B, C, 1, 2, 3. Seperti itu. Lalu kita klik di sini error, misalnya, untuk menandakan bahwa itu salah. Jadi ketika pengguna ingin melakukan atau membuka ujian, ini perlu diinformasikan dulu kepada peserta didik terkait token ujian soal. Gitu. Bagian pertama terdapat 6 subbagian yang berisi identitas peserta didik yang harus diisi terlebih dahulu, yaitu nama, kelas, nomor absen, dan nomor token. Aktifkan pilihan wajib diisinya. Jangan lupa agar peserta didiknya juga, agar data yang di-upload juga jelas. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan bagian. Jadi setelah bagian ini selesai dijawab, ini token. Maka akan muncul ke bagian yang selanjutnya, bagian kedua. Sini bisa kita klik soal pilihan berganda. Pada bagian ini kita bisa mengklik itu. Lalu sebelum membuat soal kita klik tombol setting. Di sini ada untuk jadi di bagian setelah ini ada beberapa pilihan. Yang pertama dijadikan sebagai kuis, yang kedua jawaban, presentasi. Jadi di bagian presentasi ini ada beberapa menu pilihan lagi. Untuk rasa status progres, ini formulir dapat menampilkan progres ujian yang dikerjakan sama peserta didik. Lalu ada acak menurut urutan pertanyaan. Lalu ada tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Di bagian kuis,
Bagian kuis ini merupakan bagian yang penting bagi pengguna yang ingin membuat formulir pada Google Form menjadi kuis satu soal. Jadi kita aktifkan dulu ini sebagai kuis. Kita aktifkan pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Maka akan, jadi ini satu soal itu kita bisa atur berapa nilainya. Misalnya nilainya 10 untuk satu soal. Gitu. Di sini misalnya kita buat soal ini ada 3 pilihan soal. Lalu kita wajib isi. Jika benar, ini sudah kita atur tadi, poinnya akan 10. Lalu ini juga kita wajib isi. Lalu jika filenya sudah selesai kita buat, dan pertanyaan juga selesai, maka kita klik kirim. Kirim, kita boleh kirim melalui link, email, atau juga dalam bentuk link. Kita juga bisa perpendek linknya, lalu kita salin, maka kita langsung bisa ngirim ke peserta didik yang mau ujian. Seperti itu. Lalu pemanfaatan yang selanjutnya adalah bagaimana mengirim sertifikat otomatis dengan Google Form. Google Form juga dapat kita gunakan untuk mengirim sertifikat sebanyak peserta secara bersamaan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan itu adalah kita masuk ke Google Drive, dan selanjutnya kita klik new, baru, lalu kita klik folder, dan kita beri nama foldernya adalah sertifikat. Akan muncul. Baik, jadi di sini sudah ada sertifikat yang dibuat. Kemudian kita upload sertifikat tadi dalam folder yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tunggu. Baik, sudah terunggah. Setelah itu kita buka dengan Google Slide. Kita pilih menu file, lalu kita simpan sebagai Google Slide.
Maaf. Lalu jika kita kembali ke folder yang tadi, maka akan muncul tambahan seperti ini. Yang tadi sudah kita ubah ke Google Slide. Baik, seperti itu. Demikian penjelasan mengenai pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf dan terima kasih.